Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang gue udah sama si yang bikin acara adalah Om TB. Halo Om TB. Halo. Nah, gini Om, TBX itu udah sering ya ngadain di mall, apalagi Tangerang. Ini pertanyaannya nggak yang kayak lain-lain. Pertanyaannya adalah di balik TBX itu ada siapa sih? Kok bisa nembus ke mall-mall? Pertama di Tang City ya, waktu itu ya, Tang City. Terus sekarang di Summer Icon Mall Serpong, salah satu mall bergengsi lah di Tangerang. Sebenarnya Om TB itu basicnya apa dan TBX itu siapa sih sebenarnya yang mendalangi ini? Ya coba dah. Oke, jadi gini ya, TBX tuh sebetulnya semuanya merintis berawal dari titik nol tuh di komplek ya. Semua orang juga tahu semua dari komplek. Tapi kita punya komitmen cuma menghayal sih awalnya. Mungkin nggak ya kita dari komplek ini kita akan bisa dikenal tanpa lewat kancah juara, Om. Tuh. Oh, jadi Berarti ngambil sisi lain cara nge-branding TBX ya. Bahwa seseorang dikenal itu tidak harus dari panggung juara sebetulnya. Sekarang kalau seandainya saya tanya sama Om, Ya. Tuh, gue ditanya balik padahal gue lagi nanya dia kan. mau tanya, Ya. Juara Piala Dunia tahun 2004 siapa? Lupa pasti. Iya. Yang juara itu mudah dilupakan sebetulnya. Dikenang itu hanya sesaat saat itu. Ya. Tapi kalau saya tanya, kalau seandainya penyelenggara lagunya Waka Waka di mana tuh? Brazil. Hah? Brazil sebenarnya. Gue juga Iya, lupa. tahu. Tapi kalau dari sisi penyelenggara kayak di Afrika Selatan, wah itu famous banget. Oh iya bener. Oh iya ya. Famous banget itu dari penyelenggara. Jadi sebetulnya untuk dikenal itu tidak harus lewat kancah juara sih sebetulnya. Jadi makanya juara tuh kayak saya tuh basket gitu. Chicago Bulls juara tahun berapa aja orang banyak yang lupa. Tapi kalau Michael Jordan, Chicago Bulls, suatu tempat klubnya itu dikenal. Iya pasti apa sih yang nggak tahu Chicago Bulls ya kan. Cuman gue juga jujur dulu main basket. Cuman kalau ditanya tahun berapa aja Chicago Bulls juara gue juga nggak tahu. Lupa. Berarti TBX itu cara nge-brandingnya yang beda ya. Nah terus kiatnya biar jebol kemana-mana itu kan ada step-stepnya, maksudnya gimana caranya gitu? Saya simpel sih. Saya juga di Tamiya baru, mainnya sudah lama. Iya, Slup lah. Sampai saya bilang sama teman-teman, lo cinta Tamiya, lo nggak secinta gua. Kenapa? Anak lo dipakai nama Tamiya nggak? Nama saya yang cewek, akte nih, namanya Ratu titik-titik Tamiya belakangnya. Beneran. Makanya jangan ngomong cinta Tamiya kalau nama anak lo aja bukan Tamiya. Jadi segitu saya cintanya sama Tamiya. Gila. Di aktenya ada Tamiya-nya loh. Terus bisa nembus ke mall-mall ya. Nah, Itu komunikasinya yang apa relasinya kali ya. betul. Jadi saya tuh mau bikin yang unik sebetulnya. Yang orang udah bikin, saya bikin yang unik apa ya? Ya udahlah, bikin kita sebetulnya naik gitu ke atas sudah banyak. Kita kasih nama Tol Langit aja. Oh iya. Semua orang nge-branding Tol Langit adalah TBX-nya. Dan gue memang udah lama ngeliat Tol Langit semenjak di komplek. Cuman baru sekali ini bisa ngerasain ini yang ada di belakang nih. Itu Tol Langit gue baru bisa ngerasain di sini. Dan karena ini lebih dekat dari rumah aja yang di SMS ini ya, dari sini, dari rumah lebih dekat ke sini, makanya kalau ke Tangerang City kayaknya masih agak jauh, ya udah ke sini aja. Apalagi ke komplek. Gue belum pernah jauh. Nah, terus selain itu adalah kita bikin yang aneh lagi, yang unik. Selama ini bahwa lomba Tamiya selalu cash money. Ya. Saya berpikir yang beda, gimana caranya istri di rumah seneng berawal dari kompleks nih. Ya. Istri di rumah seneng,
semua orang komplek diizinin main gitu kalau seandainya hadiahnya yang unik. Makanya BTO selalu kita kasih emas. Emas kalau seandainya walaupun cuma 0,5 gram ya. Iyalah. Tapi walaupun 0,5, kalau dengar kata emas, istri mana juga udah pasti suka. Begitu BTO pulang bawa emas, nih mah emas. Loh, di mana main Tamiya? Oke, besok main lagi. Gitu. Makanya kita adalah punya ciri khas tersendiri adalah tol langit sama emas. Itu ya benar-benar brand yang bisa diinget TBX itu adalah tol langit emas. Iya, benar. Gua juga kalau nginget TBX ya tol langit. Emas juga pas itu gua ngeliat nggak ngeh. Kalau di pamflet gua nggak ngeh, tapi begitu ada juaranya, ada podium 1, 2, 3, terus BTO 1, kok ini ada emasnya. Kalau di flyer sama di itu gua nggak ngeh. Nah, setelah dari situ baru gua baca lagi flyer nextnya. Anjir, iya, setiap ada event di komplek emas. Di sini kalau yang di sini ada nggak emasnya? Udah pasti. Di sini juga Track 1 emas saya kasih, track 2 juga emas. Jadi 2 harus kita siapin. Terus gimana nih biar bisa masuk ke mall-mall? Nah, mall itu satu-satunya adalah dia mau yang unik pengemasannya sama yang rapi pengemasannya, udah itu doang. Pertama di Tang City nih. Ya. Tang City ngubungin saya bahwa saya tanya dari mana tahu TBX. Padahal Tang City nih, dari mana tahu TBX? Tang City itu sebetulnya mall yang nggak butuh crowd. Rame Tang City. Iya sih, emang rame. Nggak ada kegiatan apa juga rame. Sama halnya ini nih. Saya tanya kenapa TBX yang dihubungi. Iya, dia marketingnya lihat di Instagram yang berhubungan dengan Tamiya. Begitu ngomong event, lihat bahwa TBX punya konsep. TBX ngelihat pengemasannya rapih menurut mereka. Iya. Gitu, semuanya dipikirin. Iya. Kecil, walaupun nggak pernah hadiah besar. Iya. Tapi kita lakukan dengan hati aja gitu. Gimana caranya eventnya bagus, pemain juga suka, nyaman, relax. Jadi jawaban mereka adalah dari semuanya saya melihat TBX punya konsep dan rapi kalau Iya, emang bener sih, gua ngelihat di branding, lihat deh. Kalau ngelihat tuh di pilar-pilarnya itu ada si detail-detail nih biar mobil nggak kelontang juga ada tuh. Di batu-batu foto. Gila, semuanya rapi sih, emang rapi. Kayak yang waktu mau eventnya siapa? Dog party yang Korea tuh. Kan sempet ya kan di food court itu kan, di food court. Itu gua ngeliat emang detailnya sih emang banget sih, parah sih emang detailnya tuh. Kayak kalau masak tuh Chef Juna tuh selalu bilang attention to detail ya. Mungkin Om TB di ini attention to detailnya emang gila sih emang. Nah, banyak yang bertanya backgroundnya apa. Sebetulnya saya tuh backgroundnya olahraga. Ya. Saya di olahraga, saya pelatih, saya banyak belajar dari. Jadi waktu tahun 2016 saya nanganin tim nasional pelajar nasional nih. Waktu itu saya bawa tim itu ke Amerika. Woi, Amerika. Nah, yang support saya itu adalah dari DBL Indonesia. DBL Indonesia. Gila, ini bukan kacang-kacangan berarti nih Om. Om TB bukan kacang, udah di ya lanjut. Iya siap. Bukan kaleng-kaleng ya. Nah, pada saat saya bawa timnas pelajar DBL itu ke Amerika, di sana saya banyak belajar gimana cara mengemas sebuah acara, gimana mengemas sebuah pertandingan. Kru-kru di sana gitu. Kru-kru di sana dia cara ngemas, jadi semuanya dipikirin, detail semua pikirin. Akhirnya saya pengen kalau bikin acara sampai sebegitu profesionalnya gitu. Ini sebetulnya saya nggak punya dana, nol. Wih, berarti dia udah menghanut Kere Hore dia. Mungkin cocok untuk standar Tamiya Kere nih. Nggak punya dana dia. Iya. Tapi paling nggak yang saya nyebutnya from nothing di something aja gitu. Wih, from zero to hero gitu. From zero to hero. Dari kompleks sampai sekarang gitu. Dan itu yang saya lakukan adalah gimana caranya saya bargaining sama pihak mall. Ya. Tapi paling tidak juga setiap mall udah pasti nih ngelihat apa sih yang lo punya, satu. Yang kedua, gimana sih cara lo kerja, kedua.
Yang ketiga, gimana lu menghandle semua acaranya Ya. dan semuanya evaluasinya gimana, itu yang mau tuh. Iya, biasanya kalau evaluasi itu pasti dicari kesalahan ya. Jadi gimana caranya pas evaluasi nggak ada kesalahan. Ini dia TBX nih. Kalau lo lihat memang tracknya rapi, terus pengemasannya rapi, terus flow-nya juga flow dari antrian juga rapi sih. Salut gue sama TBX gitu. Ya walaupun banyak banget lah belajar. Nah, satu lagi saya belajar dari pengemasan DBL Indonesia. Ya. DBL itu adalah satu-satunya event organizer yang sekarang udah menjadi PT. Dia itu event bola basket pelajar se-Indonesia paling luar biasa, the best. Semuanya Ya. dipikirin karena dia berafiliasi sama NBA. Makanya ada studi banding di sana. Jadi makanya mata saya kalau ngelihat sebuah event enggak rapi, mata saya kayaknya Iya. gregetan mau, karena saya ada standar. Karena saya pernah berkecimpung di event. DBL itu sekarang adalah tolak ukur event olahraga di Indonesia. Event olahraganya apa aja? Event olahraga. Bukan basket doang. Dia sekarang udah ngambil, mau ke sepak bola mau diambil sama dia juga. Jadi basicnya memang Om TB ini emang udah orang event, terus studi bandingnya juga bukan kacang-kacangan. DBL terus ke Amerika juga gitu. Jadi semuanya bisa diterapin ke Tamiya ini ya. Di Tamiya. Nah, saya pengen kan di Tamiya itu cuma race gitu aja, race kusut. Ternyata Tamiya pun bisa kita bikin entertain gitu. Nanti saya lagi cari gimana caranya di Tamiya tuh bisa bikin entertain. Karena olahraga di dunia yang entertain banget cuma basket. Ada musiknya pada saat Iya, defense, offense. ini kan lagi jeda nih. Cuma kayak begini-gini doang kan, itu sebetulnya kita bisa dibikin games yang ada interaksi sama racer. Jadi memang main ke TBX tuh pengennya happy, fun gitu. Ada kenangan sih Betul. Memang kalau standar Tamiya Kere juga nge-branding dua itu dia. Fun, happy, kayak gitu-gitu aja. Friendship lah, pokoknya begitu. Friendship. Biar orang main Tamiya lagi, entah yang mau nostalgia atau yang mau baru mau main lagi, tipsnya apa biar mereka tuh tertarik banget main Tamiya dari TBX ya. Ini versi TBX ya. Biar orang mau tertarik. Iya, yang nostalgia juga makin senang, yang baru mau main makin kecebur gitu. Udah pasti track harus menarik. Ya. Layout track harus menarik. Terus konsepnya juga harus menarik. Saya kepengen nih ya, supaya yang dulu main Tamiya terus sekarang nggak boleh main Tamiya, mungkin istrinya ngomel-ngomel segala macam. Ya, itu dia. Saya kepengen sih begini, belum kesampaian sih. Ya. Pengen punya race, judulnya tuh couple race, Oh, suami istri. atau yang suami istri sih sebetulnya. Couple race, suaminya nyeting, tapi jangan kelas yang susah yang kayak begini aja. Ya, set damper begitu lah. Ya, damper. Istrinya nurunin, suaminya yang jadi mekanik. Ya. Juara 1 hadiahnya emas, juara 2 hadiahnya emas, juara 3 hadiahnya emas. Mas cuy. PTO hadiahnya emas semuanya. Ya kita doain lah Om TB biar capai cita-citanya gitu. Jadi yang nostalgia sama yang newbie jadi tertarik karena hadiahnya juga menarik kan. Jadi tertarik gitu. Nah, saya sih sekarang adalah gimana caranya, susah sih memang, gimana caranya bikin event kita nyari keuntungannya bukan dari racer. Ya. Ya, betul. Bukan dari racer, tapi ada pihak-pihak yang mau bantu event kita sehingga racer juga tetap bisa happy. Walaupun sekarang juga TBX masih merintis ya, masih jauh. Iya, merintisnya aja begini. Gimana udah sukses ya kan? Enggak ya. Tapi tetap TBX juga nggak bisa berdiri sendiri, dan saya juga banyak teman-teman yang support. Ya, tim. Ada Om Alfi, ada Om Doko, ada Pak RT. Anjir, Pak RT. Ini gue nggak ngeliat Pak RT di sini. Nah, kalau berawal di komplek RT-nya nggak ngizinin nggak? Iya, benar. TBX. Terus ada
orang kompleks juga yang kebetulan yang punya PT Abu, dia tuh punya konstruksi ini yang tol langit yang bikin dia. Iya. Pokoknya gua nggak ngasih duit, pokoknya gua bikinin dia tuh dudukan tol langit. Kalau seandainya keluar duit kan mahal banget. Gua ngeliat ini Om TB ngerangkul siapa konstruksi gini. Oh ternyata emang berasal dari komplek ya. Iya. Kompak berarti kompleknya nih. Kompak ya, jadi ya inilah, walaupun kita masih tetap terus belajar, yang pasti saya juga butuh dukungan sama teman-teman semuanya. Kita selalu silaturahmi kayak begini nih, ngobrol, berkunjung gitu. Ayo main Tamiya.